Mereka juga menjamu petinggi Gereja Katolik Vatikan dan pemuka agama Yahudi dalam beberapa tahun belakangan. Untuk memuluskan rencananya mengubah citra Saudi dari negara konservatif menjadi lebih terbuka. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kabar sukacita yang cukup luar biasa dari negara Arab, di mana tiap-tiap tahun itu teman-teman, suasana Natal di bulan Desember di negara Arab cukup luar biasa, di mana ada kemeriahan di sana. Bahkan saudara-saudara kita yang Muslim, mereka ikut turut merayakannya, bahkan mereka ikut berkontribusi di dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa dengan memperingati kelahiran Yesus Kristus itu menggemparkan setiap kota dan setiap negara, setiap bangsa. Karena pada mulanya juga di dalam sejarah, di mana juga itu tercatat dalam Alkitab, bahwa dengan kelahiran Yesus Kristus, di mana kota Nazaret itu digemparkan oleh kelahiran Sang Mesias. Nah teman-teman, dan malaikat pada saat itu dia memberitakan kabar sukacita itu kepada Yusuf dan kepada Maria, bahkan kepada para gembala. Kenapa teman-teman menjadi kabar sukacita itu bagi kita semua, bagi seluruh bangsa? Karena seperti yang dikatakan di dalam Matius 1 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi itulah kabar gembiranya bagi kita. Yesus datang menjadi juru selamat bagi kita untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Itu kabar gembira. Dan setiap bangsa pasti akan bersukacita mendengarkan hal ini. Mari kita lihat bagaimana suasana Natal di negara Arab. Videonya yang berikut ini. Merry Christmas from the United Arab Emirates. Is this working? Yeah, Merry Christmas to everyone. Today is Christmas Day, a day celebrated by hundreds of millions of Christians around the world. Now, personally, I don't celebrate Christmas. And the United Arab Emirates, my home, is a Muslim country. So today, I want to find out what it's like for them to celebrate Christmas here. Hi, Hi, what's your name? Hadil, And where are you from? Palestine. I'm from Austria and Canada. I'm Australian. I'm from the US, from Texas. I'm from Philippines. UK. Do you celebrate Christmas? We do, yes. Do you celebrate Christmas? We do. So I want to ask you, what's it like celebrating Christmas in a Muslim country? It's really pretty amazing, actually. And I think it speaks to how well the UAE does tolerance. The Christmas spirit is not only about the religion, it's more about the family and the giving and the thinking about what is necessary in life. Well, all of us we're a family here. We love to gather. We like to have a family reunions. Like everyone's a family here, even though your family's away or relatives. It's fantastic. Like the atmosphere is like good and everything. The most important thing is where your family is, obviously, and they're here. So Christmas for me is where my family is. What did you ask Santa to get you for Christmas? A Barbie without a kitchen. A Barbie with a kitchen. That's amazing. I hope Santa brings it to you, okay? So let me show you a Christmas tree with a twist. This. All right, now let me go into a bit of detail here. This is called the Sustainable Christmas Tree. That's all used with repurposed construction products. All the glitz and glam here, the decorations, have been reused from other people's older decorations, and everything has been completely repurposed. Beautiful. So
So we were doing our thing in the Dubai Mall when we heard all this commotion. Pretty much Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You blasting. So we decided to find out what it was all about, and here we are. Now, it's important for me to know that even though we don't celebrate Christmas at our home, I still want my kids to learn about it. I still want my kids to understand it. I still want my kids to participate in the joy that it brings to the world and to many people around here. To be honest, watching the news these days has been exhausting. A lot of energy goes into dividing people rather than uniting them, on focusing on what makes people different rather than celebrating what makes us the same. And that is why I make these videos. I have to believe that the world is better than the news that we hear every day. That by sharing messages of unity and love, that we inspire others to reach out and share their own stories of the beautiful things that they see in this world. So to everyone around the world celebrating, I wish you a Merry, Merry Christmas. Much love. God bless you all. Merry Christmas from the United Arab Emirates. Pernak-pernik dan ornamen Natal kini dijual bebas di ibu kota Riyadh, Arab Saudi. Di masa lalu, hal itu tidak pernah terjadi, karena Saudi melarang simbol-simbol dan praktik ibadah agama lain diperlihatkan secara terbuka. Saya tidak pernah membayangkan hal ini. Saya sangat terkejut. Kata seorang penduduk Arab Saudi yang tidak menyebutkan namanya saat diwawancarai di ibu kota Riyadh. Dia nampak takjub saat memasuki sebuah toko yang menjual replika pohon cemara beserta pernak-perniknya hingga baju Sinterklas. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan ornamen festival juga semakin ramai di Riyadh. Itu menandakan kebijakan putra mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman, yang ingin mengubah citra negara itu dari pakem konservatif yang berlaku selama ini, menjadi negara Islam yang lebih terbuka dan modern. 3 tahun lalu tidak ada penjual di Saudi yang terang-terangan menjual pernak-pernik Natal. Para pekerja migran Nasrani dari Filipina dan Libanon merayakan hari kelahiran Yesus Kristus itu hanya di kediaman masing-masing. Pada 2018, Bea Cukai Saudi melarang pohon cemara yang lazim dijadikan ornamen Natal dibawa masuk ke negara itu. Selama ini Saudi dikenal sebagai penyebar ajaran Wahabi ke seluruh dunia. Namun, sejak Pangeran Mohammed bin Salman naik, dia mengkampanyekan dialog lintas agama. Mereka juga menjamu petinggi gereja Katolik Vatikan dan pemuka agama Yahudi dalam beberapa tahun belakangan.
untuk memuluskan rencananya mengubah citra Saudi dari negara konservatif menjadi lebih terbuka. Pangeran Mohammed bin Salman memerintahkan untuk menghapus materi pelajaran di sekolah yang menyatakan orang-orang di luar Islam, termasuk Yahudi, setara kera dan babi. Hal itu dilakukan untuk membentuk generasi mendatang yang lebih toleran terhadap masyarakat yang memeluk agama berbeda. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah mereka lakukan, bagaimana kontribusi mereka, bagaimana mereka ikut mengekspresikan sukacita mereka, dan mereka ikut bahagia. Karena kedatangan Mesias itu atau kelahiran Mesias itu bukan kesukaan bagi orang-orang tertentu saja, melainkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Lukas dalam tulisannya, Lukas 2 ayat 10, dan malaikat berkata di situ, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa yang ada di dunia ini, bukan hanya kepada orang Kristen saja, melainkan kepada seluruh bangsa. Dan kita tahu bahwa di saat Yesus lahir teman-teman, ada yang iri. Raja Herodes aja dia iri hati, dia dengki, bahkan dia benci dengan kelahiran Sang Mesias. Karena dia berpikir bahwa dengan kelahiran Mesias, maka jabatannya akan dilepaskan dari dia. Nah, karena dia berpikir bahwa Mesias pasti akan menggantikan posisi saya. Padahal Yesus yang dikatakan sebagai raja di situ bukan kerajaan dunia teman-teman, melainkan kerajaan yang kekal. Karena Yesus tidak pernah mau jadi raja di dunia ini saja, melainkan dia raja di atas segala raja. Dia raja di atas seluruh bumi, baik di sorga maupun di dunia ini. Nah, dan bahkan dengan kelahiran Yesus itu teman-teman, banyak ahli-ahli Taurat yang tidak senang, orang-orang Farisi, tetapi ada juga yang berkontribusi dengan kelahiran Kristus itu, seperti orang-orang Majus, di mana mereka berusaha mengikuti bintang itu teman-teman. Mereka ahli bintang dan mereka tahu. Mereka mengikuti dan menanyakan di mana bayi yang baru lahir itu. Mereka datang untuk menyembah dia. Bayangkan teman-teman ya, waktu dia masih bayi aja, Yesus itu masih bayi, orang Majus sudah datang untuk menyembah Yesus. Jadi kalau orang bilang, oh Yesus itu bukan Tuhan, tidak pernah dia memerintahkan untuk menyembah dia. Sejak bayi saja, itu sudah ada yang menyembah dia, orang-orang Majus. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang orang Kristen itu menyembah kepada Tuhan Yesus, karena memang dia adalah firman yang telah menjadi daging, dan dia adalah Allah yang layak disembah. Jadi dia datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Jadi sebenarnya kita bersuka cita, kita bergembira, kita dibebaskan dari hukuman dosa ketika Yesus telah menggantikan kita dari hukuman itu sendiri. Nah, itu cukup luar biasa teman-teman ya. Dan juga kalau di Indonesia tentu saja ada juga tetangga-tetangga yang iri hati ketika orang Kristen memperingati Natal, membuat pohon Natal. Nah, makanya saya mau katakan bahwa bukan hanya sekarang aja ada orang yang iri hati dengan kelahiran Kristus itu. Bahkan waktu dulu dia lahir, Yesus itu, sudah ada yang iri hati. Bahkan Raja Herodes memerintahkan orang untuk membunuh anak di bawah umur 2 tahun.
Anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh. Betapa bencinya dia melihat kelahiran Sang Mesias. Tetapi untungnya ada malaikat yang memberitahukan hal itu kepada Yusuf dan Maria sehingga mereka menyingkir ke Mesir. Kenapa kita memperingati kelahiran Kristus? Karena Kristus sudah memerintahkannya. Kapan dia memerintahkan untuk memperingatinya? Ketika dia perjamuan dengan murid-muridnya. Dan dia berkata, setiap kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, itu akan menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau kita sudah mengingat, itu artinya kita tidak melupakan. Bahkan Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada Timotius, dia juga mengingatkan, ingat akan kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan kelahirannya harus diingat. Jadi kalau kita memperingati kelahiran Kristus saat ini teman-teman, itu artinya kita tidak melupakan apa yang pernah terjadi di dalam sejarah. Nah, itu bukan mitos dan itu bukan dongeng ya. Itu benar-benar fakta sejarah. Dan itu yang perlu kita syukurin sekarang. Sekali lagi, kelahiran Kristus yang terpenting di dalam hidup kita adalah di mana Yesus lahir di hati kita. Itu merupakan kabar gembira, sukacita bagi kita sendiri yang menerimanya. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.